Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dea Di Nugraha. Cerita horor tentang lalu lintas kecelakaan maut arwah gentayang. Malam itu, di sebuah jalan sepi di lintas Sumatera, kecelakaan tragis terjadi. Sebuah bus penuh penumpang bertabrakan dengan truk pengangkut kayu. Suara benturan keras menggema di antara pepohonan, diikuti oleh jeritan penumpang yang panik. Api berkobar dari mesin bus, menerangi malam yang gelap. Beberapa penumpang berhasil keluar dengan luka-luka, tetapi banyak yang terperangkap dalam kobaran api. 10 nyawa melayang malam itu, meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Seminggu setelah kecelakaan, desas-desus mulai menyebar di kalangan penduduk setempat. Banyak yang mengaku mendengar suara tangisan dan rintihan di sepanjang jalan tersebut pada malam hari. Beberapa sopir yang melewati jalan itu mengaku melihat bayangan samar berdiri di pinggir jalan, berpakaian compang-camping dan wajah penuh luka. Pak Joko, seorang sopir truk yang sering melewati jalan itu, menceritakan pengalamannya kepada warga. Saya melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Saya pikir dia butuh bantuan, jadi saya berhenti. Tapi saat saya mendekatinya, dia menghilang begitu saja, ceritanya dengan wajah pucat. Pak Lurah, yang mendengar banyak laporan serupa, memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengajak beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa untuk melakukan ritual di tempat kejadian kecelakaan. Mereka membakar kemenyan dan mengucapkan doa-doa, berharap bisa menenangkan arwah-arwah gentayangan. Dalam upacara tersebut, sesepuh desa, Mbah Surik, berbicara kepada arwah-arwah yang diakini masih terjebak di dunia ini. Kami memohon maaf atas kejadian ini. Semoga kalian bisa menemukan kedamaian, ucapnya sambil menaburkan bunga mawar ke tanah. Sementara itu, di rumah sakit tempat para korban yang selamat dirawat, hal-hal aneh mulai terjadi. Para perawat sering mendengar langkah kaki di koridor kosong, dan beberapa pasien mengaku melihat penampakan teman-teman mereka yang telah meninggal. Siti, seorang perawat yang bertugas malam, menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Saya melihat seorang anak kecil berjalan di koridor. Saya mengenalinya sebagai salah satu korban kecelakaan. Ketika saya mendekatinya, dia menghilang, kata Siti dengan suara bergetar. Tidak hanya di tempat kecelakaan dan rumah sakit, arwah-arwah itu juga mulai menghantui supir truk yang menjadi penyebab kecelakaan. Pak Budi, supir truk tersebut, merasa terus-menerus diikuti oleh bayangan hitam. Setiap malam, dia bermimpi buruk tentang kejadian malam itu, mendengar jeritan dan tangisan penumpang yang terjebak. Suatu malam, Pak Budi tidak tahan lagi dan mengaku kepada keluarganya. Saya merasa sangat bersalah. Mereka terus datang dalam mimpi saya. Saya harus meminta maaf, katanya sambil menangis. Pak Lurah, setelah mendengar pengakuan Pak Budi, memutuskan untuk mengadakan ritual terakhir untuk menenangkan arwah-arwah tersebut. Kali ini, mereka mengundang seorang dukun dari desa tetangga yang terkenal dapat berkomunikasi dengan arwah. Dalam ritual yang penuh dengan asap kemenyan dan mantra-mantra, dukun tersebut berbicara dengan arwah-arwah yang gentayangan. Kami di sini untuk membantu kalian menemukan jalan pulang. Kami memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan manusia, ujarnya. Setelah ritual itu, gangguan-gangguan mulai berkurang. Tidak ada lagi penampakan di jalan, rumah sakit menjadi tenang, dan Pak Budi bisa tidur dengan nyenyak. Penduduk desa percaya bahwa arwah-arwah tersebut telah menemukan kedamaian dan menerima permintaan maaf dari mereka yang masih hidup. Namun, cerita tentang kecelakaan maut itu tetap menjadi pengingat bagi semua orang tentang betapa rapuhnya hidup ini dan pentingnya keselamatan di jalan. Jalan lintas Sumatera kini dikenal sebagai tempat yang angker, tetapi juga sebagai tempat di mana para arwah telah mendapatkan kedamaian mereka. Meskipun arwah-arwah tersebut telah pergi, cerita mereka tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Setiap tahun, pada hari peringatan kecelakaan, penduduk desa mengadakan doa bersama di tempat kejadian, menyalakan lilin, dan menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan. Mereka berharap tragedi serupa tidak akan pernah terulang lagi, dan arwah-arwah yang telah pergi tetap dalam kedamaian abadi. Subscribe to my channel.